Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Maulidia dari LSKT IKA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hak banding dan keadilan dalam uji kompetensi, peran audit dan verifikasi dalam menjamin kualitas proses uji kompetensi. Baik, di sini kita akan membaca dulu penjelasan UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Di sini disebutkan bahwa kursus dan pelatihan sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan, serta pengembangan kepribadian profesional. Ini adalah dasar hukum terkait sertifikasi kompetensi. Ada UU nomor 20 tahun 2003, Sisdiknas yang tadi setelah saya sampaikan. Ada juga PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian yang terakhir ada Permendikbud nomor 70 tahun 2008. Ini adalah salah satu proses uji kompetensi yang dilakukan di TUK. Kurang lebih seperti inilah yang dilakukan saat melakukan ujian kompetensi. Peserta mendaftar uji kompetensi di TUK terdekat, kemudian akan dijadwalkan ujian, dan nanti setelah selesai pelaksanaan ujian, peserta yang kompeten akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Akan tetapi, bagaimana jika peserta tidak mendapatkan sertifikat kompetensi karena tidak kompeten, kemudian ingin mengajukan banding karena merasa bahwa hasil uji kompetensinya itu harusnya dia dinyatakan kompeten? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita akan membahas dulu tentang peran audit dan verifikasi dalam menjamin kualitas proses uji kompetensi. Nah, di sini audit dan verifikasi berperan penting dalam memastikan proses uji kompetensi berjalan secara adil, terukur, dan berkualitas. Audit itu adalah proses pemeriksaan sistematis terhadap pelaksanaan uji kompetensi untuk memastikan kesesuaian dengan standar, pedoman, dan SOP. Sementara verifikasi adalah langkah untuk memastikan keabsahan dan kebenaran hasil uji agar data dan bukti yang dilaporkan valid dan akurat. Jadi, tujuan audit dan verifikasi dapat dikatakan sebagai berikut. 1. Menjamin mutu pelaksanaan UJK. 2. Menjaga objektivitas penguji. 3. Memberikan keadilan bagi peserta. 4. Menegakkan transparansi dan akuntabilitas. Manfaatnya bagi LSK dan peserta yaitu meningkatkan kepercayaan industri, menjamin kredibilitas hasil uji, memperkuat sistem mutu LSK, dan menyediakan dasar evaluasi berkelanjutan. Nah, di sini adalah tahapan audit dan verifikasi. Pertama ada tahapan perencanaan, kemudian kedua pelaksanaan audit, yang ketiga pelaporan dan tindakan koreksi, kemudian yang terakhir adalah verifikasi hasil audit. Nah, di sini kita akan kembali ke pertanyaan kita yang tadi. Bagaimanakah peran audit dan verifikasi dalam proses banding? Peserta berhak mengajukan banding atas hasil UJK. Di sini, audit dan verifikasi memastikan bahwa proses banding berjalan objektif dan berdasarkan bukti yang sah. Oke, di sini kita lanjut bahwa di sini audit berperan dalam menjaga keadilan. Audit dan verifikasi sama-sama berperan. Audit menilai apakah prosedur dilaksanakan sesuai aturan, kemudian verifikasi memastikan hasil uji kompetensi valid dan bebas dari bias. Di sini ketika kita melakukan audit dan verifikasi secara konsisten, otomatis akan meningkatkan kepercayaan publik serta nilai sertifikat kompetensi menjadi lebih dihargai di mata publik. Kemudian sebagai penutup, di sini kita dapat simpulkan bahwa audit dan verifikasi menjamin setiap proses uji kompetensi berlangsung jujur, adil, dan berkualitas. Di sini adalah website dari LSKT IKA. Teman-teman bisa subscribe di LSKT IKA Video sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video terkait misalnya pelatihan CLCP, GD, dan lain-lain. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Salam kompeten.